Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto. Hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2022 ya. Kita akan membahas berita terbaru tentang cryptocurrency. Dan nanti akan diakhiri dengan prediksi harga Bitcoin dan Cardano. Oke, kalau kita lihat di sini ya, global crypto market cap atau kapitalisasi pasar dari kripto itu turun 0,92% gitu ya dari kemarin. Di sini kalau kita lihat di sini Bitcoin menyentuh angka 19.000 ya, dan akhirnya akan menyeret hampir semua koin ini untuk turun. Gitu. Oke, kita langsung saja akan melihat apa yang akan terjadi di dunia cryptocurrency atau kalender apa yang akan terjadi ya untuk besok. Untuk besok tanggal 29 Agustus 2022, L-Bank akan melisting Islam Coin atau Islamic Coin. Jadi nanti Islamic Coin pairnya dengan USDT itu akan bisa ditradingkan atau sudah di listing di L-Bank pada pukul 8 malam ya, 20 UTC plus 8 itu berarti UTC plus 8. Kita UTC plus 7 ya. Berarti pukul sekitar 19 ya atau pukul 7 malam kalau di tempat kita gitu. Terus selain listing dari L-Bank, Bitmart juga akan melisting dua token sekaligus ya. Asaplay sama iMedis gitu. Yang Asaplay itu akan di listing jam 2 siang UTC, berarti kalau kita itu sekitar jam 9 malam ya. Terus iMedis ini akan di listing dengan kode IMX USDT pukul 9 pagi UTC. Berarti kalau kita ya sekitar pukul 9 tambah 7 berarti 16, pukul 4 sore lah ya. Seperti itu. Terus Clayton ini akan melakukan fork, yaitu namanya magma hard fork ya. Nah, dia akan terjadi besok 11.45 siang UTC plus 9. Berarti kalau kita UTC plus 7 kurangi 2. Sekitar jam 9.45 gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan harga Clayton? Silahkan besok kalian amati gitu ya. Terus ini token karbon ini dia akan merilis Battle Tank 2 close beta. Ini ya semacam game gitu ya kalau kalian mau mencoba gitu. Terus selanjutnya ada rilis juga, ada launching marketplace unik yang dilakukan oleh Ultra. Nah, nanti kalian bisa membeli, mengkoleksi dan menjual utility dari Unix ini sendiri ya. Terus juga ada Linear Finance yang akan memberikan airdrop-nya ya. Ini akan terjadi yang dulu di 31 Mei 2022 eligible. Nah, ini akan diberikan airdrop ATH oleh Linear Finance. Jadi sudah sekitar berapa bulan yang lalu ya, ini 3 bulanan yang lalu ya. Terus akan ada integrasi oleh Fridge Finance. Jadi Uni ini akan dikolateralkan dengan Fridge di tanggal besok ya. Jadi nanti kalian itu akan bisa meminjam USDC di platformnya Fridge ini menggunakan Uni sebagai kolateral. Yang terakhir ada listing dari Bitget ya.
yaitu Share Network. Nah, kurang lebih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agenda atau event untuk besok di dunia cryptocurrency seperti itu. Terus selanjutnya kita akan melihat kabar dari Baby Dogecoin ya, di mana dia baru saja bekerja sama dengan No Payment. Jadi No Payment itu ya semacam pembayaran seperti itu ya. Jadi ini ada pertanyaan, dapatkah Baby Dogecoin menjadikan kripto pembayaran dalam bentuk kripto itu mainstream gitu ya. Jadi kita tahu ya, Baby Dogecoin ini komunitasnya luar biasa kuat. Holdernya itu kalau nggak salah ada sampai 1,6 juta gitu ya. Jadi ini ada 5 alasan kenapa Baby Dogecoin ini bisa membuat pembayaran menggunakan kripto itu menjadi mainstream seperti itu ya. Alasan yang pertama ini karena komunitasnya yang sangat kuat dan komunikasi dengan komunitas itu sangat intens dan transparan gitu. Jadi kalau kita udah terbuka itu trust dari ekosistem atau komunitas itu akan baik. Terus yang kedua, Baby Doge itu merupakan salah satu token yang sangat luar biasa cepatnya ya perkembangannya karena komunitasnya tadi seperti itu. Terus yang ketiga, Baby Doge itu sudah diaudit oleh pihak ketiga, dalam hal ini Certic ya. Dan dia juga sudah membakar tokennya dan melock sebagian besar liquidity pool mereka ya. Jadi nggak bisa semaunya untuk diambil oleh developer dan dibawa kabur seperti itu. Nah, ini akan mengurangi kemungkinan rug pull atau uangnya yang kita invest atau kita hold itu dibawa oleh developer. Nah, sejauh ini supply dari Baby Dogecoin ini sudah 47% yang dibakar. Nah, dan supply-nya itu akan selalu berkurang dengan adanya transaksi gitu ya. Jadi Baby Doge nanti holdernya akan mendapatkan 5% dari pajak transaksi tadi. Dan yang lainnya untuk untuk pengembangan ekosistem. Nah, ini kalau transaksinya berada di on-chain ya, bukan berada di crypto exchange seperti itu. Nah, terus yang terakhir, dia dibangun di atas blockchain-nya BNB itu. Dimana kita tahu kalau BNB Chain itu memiliki fee transaksi yang sangat rendah. Nah, itu tadi 5 alasan mengapa Baby Dogecoin ini bisa membuat pembayaran dengan kripto itu lebih mainstream. Di sini ada nggak kalian yang hold Baby Dogecoin? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya, untuk 2 berita tentang prediksi harga koin ya. Ini singkat saja. Bitcoin akan diprediksikan di tahun 2025 sampai 2030 itu mencapai hampir 1 juta dolar ya per koinnya di tahun 2030 nanti. Nah, ini yang kita kutip dari mCrypto ya, salah satu portal berita cryptocurrency yang luar biasa. Ini banyak sekali analisisnya dan kalian bisa lihat di 2030 nanti dia memprediksikan hampir sekitar 800.000 ya kalau di sini ya, atau di sini di 2031 dia bahkan malah memprediksi 12,5 juta dolar. Dan di 2040 itu juga ada yang memprediksikan sampai 608
US dollar. Banyak sekali ya prediksinya, dan rata-rata kalau kita buat rata-rata di tahun antara 2025 sampai 2030 ini mungkin Bitcoin akan mencapai 1 juta US dollar per koinnya ya, dengan adopsi kripto yang semakin masif dan banyak sekali proyek-proyek blockchain yang dibangun di atasnya seperti itu. Mulai dari blockchainnya Ethereum, BNB, Cardano, Solana, Matic, dan lain-lain. Terus kalau Cardano berapa ya harganya ya? Nah, di sini kita bisa lihat Cardano nanti dia akan berada di 6,5 US dollar ya di tahun 2030 untuk targetnya. Tapi bukan tidak mungkin kalau Cardano ini kan diisi oleh kalangan akademisi ya. Kalau mereka menemukan sesuatu yang baru untuk teknologi blockchain, mungkin mereka bisa membuat Cardano ini dengan hard fork-nya yang sudah terjadwal itu ya, menjadikan gas fee-nya hampir nggak ada dan ekosistemnya semakin kuat, di mana sekarang udah ribuan mungkin ya, ratusan atau ribuan project yang berada di bawah blockchain-nya Cardano. Mungkin akan lebih dari ini. Kita lihat dulu itu 2020 kalau nggak salah, di Januari itu BNB harganya 900.000, di akhir tahun bisa mencapai 8 juta gitu ya. Jadi sekali proyek ini berhasil, mungkin akan lebih dari ini. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan dari kabar terbaru cryptocurrency. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dalam mengetahui berita terbaru tentang cryptocurrency dan melakukan tambahan riset seperti itu. Sekian dari Money from Crypto, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.